Ya, terima kasih karena memang tadi membahas terkait dengan marwahnya NU, Ansor dan Banser. Saya juga akan membahas karena ini baru rame juga, ada oknum Habib Yahudi yang bernama Faisal Assegaf. Dia menyampaikan bahwasannya di Twitter bahwasanya NU dan Muhammadiyah ini ormas yang bertopeng agama. Ya kan? Bahkan mengatakan sampai ada kalimat sampah di situ. Itu nanti bisa dicek. Faisal Assegaf. Tadi sudah tak kirimi jenengan. Tulisan di Twitter, dan memang dia itu dari dulu selalu nyerang. Ini terbukti. Ini hanya sebagai contoh ya. Bahwasanya NU dan Muhammadiyah yang sering disampaikan oleh Abu Yamam Fron Al-Bantani, kita harus ingat. Kalau sudah menyampaikan nama NU dan Muhammadiyah, berarti ada nama ulama Nusantara di situ, mulai Sabang sampai Merauke. Di dalamnya ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena apa? Saat itu Syekh Nawawi Al-Bantani yang mempunyai ide dan gagasan untuk memberantas Wahabi pada saat itu. Terbukti kemarin saya sampaikan sejarahnya Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang sampai mengarang kitab tentang bagaimana untuk menolak ajaran Wahabi di Indonesia. Kan tahun 1900-an itu marak paham Wahabi yang sudah mulai masuk ke Indonesia. Makanya sampai didirikanlah Nahdlatul Ulama itu untuk mengkanter jangan sampai paham Wahabi ini merajalela. Dan pada saat ini yang tadi disebutkan oleh Ustadz Tubat Aminullah, termasuk mengharamkan sholawat badar dan bahkan sampai menyebut laknatullah. Ini kan kurang ajar. Yang namanya Alwi Assegaf, Alwi bin Abdurrahman Assegaf, entah siapapun namanya itu, yang jelas Habib-Habib Yahudi pada saat ini sudah mulai menyerang NU dan Muhammadiyah. Bahwasanya Indonesia bisa merdeka atas perjuangan ulama Nusantara beserta para santri-santrinya. Tadi sudah disebutkan juga masalah peran Ansor dan Banser pada saat itu. Sanad TNI dan Polri yang disampaikan oleh Abu Yamam Fron Al-Bantani semua berasal dan bermuara dari ulama Nusantara. Salah satunya siapa? Saya sebutkan Jenderal Besar Sudirman. Jenderal Besar Sudirman ini dididik mulai dari kecil, pendidikannya di Muhammadiyah, lahir di Purbalingga sampai sekolah di Cilacap, Banyumas dan sekitarnya. Tetapi Jenderal Besar Sudirman berguru pada ulama-ulama Nusantara yang Nahdlatul Ulama. Ada Mbah Hasyim Asy'ari, ada Kiai Subaghi, Bambu Runcing, Paraan Temanggung, dan ulama-ulama Nusantara yang lain. Jelas bahwasanya pada saat itu antara NU dan Muhammadiyah sama-sama tujuannya untuk berjuang menyelamatkan bangsa Indonesia dari penjajahan. Pada saat ini penjajahan yang kita hadapi adalah penjajahan agama. Siapa yang menjajah agama pada saat ini? Menjajah agama, sejarah, budaya, yakni dari klan Ba'alawi Yahudi. Ini yang harus ditegaskan karena masyarakat pada saat ini butuh pemahaman siapa musuh sesungguhnya yang ada di Indonesia pada saat ini. Bisa jenengan amati. Kalau NU, Muhammadiyah ada Kokam. Betul ya? Ada Kokam, karena saya juga punya sahabat yang aktif di Kokam. Ada NU, ada Banser, ada Ansor, ada Muslimat, ada Fatayat dan seterusnya. Kalau klan Ba'alawi itu jelas melahirkan termasuk FPI, ada HTI, ya kan? Dan jelas banyak kemarin di media sosial beredar dan bocor bahwasannya FPI berafiliasi dengan ISIS. Berarti klan Ba'alawi Yahudi ini menelurkan HTI, FPI, HTI, termasuk di situ ada ISIS dan radikal yang lain termasuk teroris. Ini yang harus dipahami masyarakat Indonesia mulai Sabang sampai Merauke. Pada saat ini ketika Banser, Ansor masih mengawal yang namanya Habib-Habib Yahudi, kita harus punya ketegasan, keberpihakan untuk membela tanah air kita.
Tanah air kita sudah diinjak-injak oleh Habib-habib Yahudi yang mengaku dzurriyyah Nabi, padahal mereka bukanlah dzurriyyah Nabi yang asli. Ya betul tidak? Dan makanya mereka jelas selalu menyerang. Kekuatan terbesar di Indonesia termasuk adalah NU dan Muhammadiyah. Mereka masuk ke Torekoh, merusak Torekoh, masuk di NU, merusak NU. Jelas salah satunya adalah Lutfi bin Yahya sudah merusak sejarah NU, sudah mengacak-acak Torekoh yang ada di Indonesia. Abuya Mamang Al-Bantani yang memegang estafet Torekoh Qadhiyah Naksabandiyah, dengan beraninya Lutfi juga menyantumkan nama, katanya mendapatkan Torekoh ini dari Al Habib siapa. Itu sudah diupload di Facebooknya Mbah Tarjo Brebes, itu bisa dicek. Ini jelas kita tidak diterima. Karena apa? Yang namanya mursyid-mursyid Torekoh Qadhiyah Naksabandiyah, semua ulama Nusantara, dan malam ini kita ada di Bali, yang mana Syekh Ahmad Khotib Sambas mempunyai murid Syekh Ismail dari Bali. Itu adalah tangan kanannya Syekh Ahmad Khotib Sambas yang menulis kitab Fathul Arifin, ya Ustaz Dubat ya. Itu dari Bali, asli Nusantara, dan bisa dicek semua sanad keilmuan, sanad guru Torekoh Qadhiyah Naksabandiyah, semua asli ulama Nusantara, tidak ada Habib Yahudinya. Kenapa dia datang-datang ngaku-ngaku? Kapan dia dibayat? Kapan dia berguru? Kapan dia riado dan tirakatnya? Kapan dia kholwatnya? Kok bisa mengaku-ngaku dengan seenaknya? Torekoh tidak semudah yang dibayangkan, berat. Kita saja yang dibimbing Abuya Mamang Al-Bantani, kalau tidak dibimbing kita tidak ada yang mampu. Inilah ulama Nusantara dengan kasih sayangnya membimbing santri-santrinya. Mereka dengan gayanya ingin dihormati, betul Pak Kindro ya, tapi kasih sayangnya mana? Mereka disuruh ngawal, kopi 1 gelas diminum 5 orang. Mereka minta amplop, ketika amplopnya kurang, terang-terangan di depan umum. Loh, saya biasanya sekian kok, ini amplopnya sekian. Lah mereka ini siapa kok dengan seenaknya memperbudak orang Nusantara untuk memperkaya diri mereka? Padahal mereka pada umumnya tertutup, tidak ada terbuka seperti halnya kiai-kiai Nusantara. Ini jelas. Ini saya menyampaikan kebenaran. Saya tidak takut sama sekali. Karena apa? Pada saat ini golongan Habib-habib Yahudi sudah berani merendahkan NU dan Muhammadiyah. Merendahkan NU berarti merendahkan ulama Nusantara, merendahkan wali-wali yang ada di Indonesia ini. Ini adalah harga diri Nusantara. Ini yang harus dipahami. Sekarang Banser, Ansor jangan sampai mengawal Habib-habib Yahudi. Bahaya. Mungkin sementara itu dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.